Oke, shalom, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kesempatan dan anugerah kepada kita masing-masing. Oleh anugerah Tuhan lah kita ada hari ini. Dan hari ini adalah hari pertama di mana diumumkan bahwa dari gereja pusat, yaitu dari kantor pusat atau pengurus pusat Gereja Kemai Indonesia BPHP telah menyampaikan bahwa hari ini kita mulai berdoa. GKI berdoa lah istilahnya begitu, seluruh dari Sabang sampai Merauke diwajibkan atau diharuskan untuk Gereja Kemai Indonesia berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di tempat masing-masing maupun di gereja di mana kita diwajibkan untuk berdoa. Jadi bulan ini mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 11 Februari kita adalah dikhususkan untuk berdoa, bulan berdoa lah, untuk datang kepada Tuhan. Jadi di awal tahun ini kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan, datang di hadirat Tuhan, berdoa secara khusus depannya. Ya, baik, kita hari ini akan berdoa. Dan hari ini mulai berdoa di Gereja Kemai Indonesia Jemaat Immanuel Tumbang Olong. Oleh karena itu sebagai gembala sidang mengajak teman-teman jemaat Tuhan untuk ikut berdoa pada hari ini, mulai hari ini dan sampai tanggal 11 Februari ya. Hari ini adalah tanggal 3 Januari sampai tanggal 11 Februari nanti doa GKI berdoa. Saya harap jemaat Tuhan bisa, yang tidak berhalangan BPJ bisa ikut kami berdoa di gereja kurang lebih 15 menit atau 30 menit lah waktu kita pakai untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan setelah itu ada pokok-pokok kita doakan. Dan juga saya berharap juga bagi yang berhalangan yang jauh kita bisa berdoa di rumah. Itu pesan dari saya pertama-tama pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai doa kita pada pagi hari ini. Nah, kita angkat satu pujian kepada Tuhan, yaitu ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan Engkau Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 96, aku memerlukan Engkau Tuhan. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab pada pagi hari ini kami dapat bangun dari istirahat kami, dan pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat pimpinan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik, dan kami yakin dan percaya bahwa hari ini seizin Tuhan kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh ada, kami boleh bernafas hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, hebatnya kami, tetapi oleh karena kesempatan, oleh karena kekuatan, anugerah Tuhan yang besar atas pribadi kami hari ini. Jadi Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk
kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan pada kami hari ini. Kami pada saat ini akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan akan mengurapi hambamu sehingga hambamu boleh sharing tentang firman Tuhan kepada kami pada hari ini, sehingga menguatkan, meneguhkan keyakinan iman kami kepada Tuhan dalam mengiring Tuhan. Dan pada saat ini hamba berdoa kiranya Tuhan mendahului kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Baik, renungan firman Tuhan hari ini sesuai dengan yang diedarkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Jemaat Injil Indonesia, ialah dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35 kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi, saling mengasihi. Demikianlah pembahasan firman Tuhan, menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah panggilan komunitas dalam Yesus. Nah, jadi judul perenungan pada hari ini yang dianjurkan, direkomendasikan oleh pusat yang untuk kita renungkan ialah panggilan komunitas dalam Yesus Kristus. Beberapa saat sebelum Yesus disalibkan, ia memberikan perintah baru supaya para muridnya saling mengasihi. Sebagaimana ia telah mengasihi mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru kepada muridnya sebelum dia disalibkan. Nah, ini yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa jika sebelumnya ukuran mengasihi sesama adalah seperti seseorang mengasihi dirinya sendiri. Jadi dalam Matius pasal 22 ayat 39 menjelaskan bahwa ukuran mengasihi sesama orang lain itu, katanya kita harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri, atau sebagaimana kita ingin memperlakukan. Kalau diri sendiri kita merawatnya, memperlakukan dengan baik, tidak pernah membenci diri sendiri dan lain sebagainya, kita merawat. Demikianlah halnya kita mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang ikhlas dari hati kita. Nah, ini yang pertama-tama yang kita pelajari. Maka Yesus meninggikan standar mengasihi dengan menjadikan pengorbanan dirinya sebagai suatu panggilan atau penugasan, bahkan contoh ideal bagaimana kita sebagai pengikutnya harus saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Sungguh menarik bahwa Yesus tidak menyebutkan tentang pentingnya suatu ritual, ibadah maupun bentuk-bentuk kesalehan baru sebagai tanda bahwa seorang adalah pengikutnya. Ia justru menyatakan bahwa tanda dari para murid atau pengikutnya adalah dari cara
mereka hidup bersama. Ini yang disebut dengan berkomunitas. Ya, bagaimana kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita, Pak orang tua. Jadi kita adalah satu komunitas, saudara, satu keluarga dalam Tuhan. Jadi memandang orang lain adalah saudara. Jadi ketika saya menjadi istimewanya menjadi orang Kristen, saya merenungkan dalam hidup ketika saya bertemu dengan orang seperti saudara gitu. Padahal orang yang belum pernah saya ketemu dengan dia, baru pertama kali ketemu langsung akrab dengan orang-orang Kristen. Seperti saudara kita karena kita seiman di dalam Tuhan. Ya pokoknya tidak seiman lah, saya menganggap mereka seperti saudara. Ingin merangkul mereka untuk jadi satu komunitas, satu kelompok, ya, satu jalinan. Jadi kualitas kerohanian kita ditunjukkan dari bagaimana cara kita memperlakukan sesama atau saudara kita dalam Tuhan. Ya, intinya kita mengasihi, memperlakukan saudara kita seiman. Akan nampak benarnya kualitasnya, mutu iman kita itu akan kelihatan tak kala bagaimana kita menunjukkan bahwa kita betul-betul mengasihi, benar-benar mengasihi sahabat kita, orang-orang di sekitar kita dengan tulus dan ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 22. Sehingga ketika Injil diberitakan di berbagai penjuru dunia dan dalam budaya yang berbeda, maka hukum inilah yang menyatukan kita sebagai pengikut Yesus serta menjadi daya tarik ilahi agar orang mau mendengar Injil. Namun jika kita justru saling menjauhi, bahkan berkomunitas dengan buruk, maka kita justru menghambat pemberitaan Injil. Nah, jadi hidup berkomunitas dalam Kristus adalah panggilan atau penguasaan bagi semua orang percaya. Kerohanian kita tidak dibangun hanya dengan bentuk-bentuk kesalehan pribadi, apalagi dengan menghindari kehidupan dengan sesama orang percaya. Justru dengan berkomunitas kita belajar untuk menghidupi ajaran Yesus dan memperoleh kekuatan dari komunitas yang sehat. Ya, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Ya, sewajarnya atau seharusnya kita meneladani bahwa sesuai dengan perintah Tuhan bahwa seluruh hukum akan terpenuhi jikalau kita melakukan dua hukum, mengasihi sesama manusia atau mengasihi Allah. Mengasihi secara vertikal, mengasihi secara horizontal. Jadi kasih kedua ini harus seimbang dalam hidup kita, balance, jadi seimbang. Nah, itu pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa sesungguhnya kehidupan orang Kristen, orang percaya itu tidak boleh dendam, tidak boleh saling bertolak kontra satu dengan yang lainnya, saling menjauhi. Jadi, mengasihi adalah dasar bukti bahwa kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Jadi kita semua adalah satu saudara, satu komunitas di dalam Yesus. Kasih Kristus telah mempersatukan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Ayat referensi tema PGI pada tahun ini, yaitu kasih Kristus menyatukan kita. Kasih Kristus yang mengikat persaudaraan kita. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan ini, dan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita terpanggil untuk menjadi satu komunitas dalam Yesus Kristus. Itu saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling membantu, saling bergandeng, saling menguatkan, saling
meneguhkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lainnya di dalam Yesus Kristus dengan kasih yang murni, dengan kasih yang tulus, ikhlas, berdasarkan kasih kepada diri sendiri dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan, kiranya berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan dalam kehidupan kita masing-masing hari. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdoa. Pertama kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Kita mengucap syukur karena kita bisa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa, ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan, yaitu yang pertama kita doakan buat badan pengurus pusat gereja Kemah Injil Indonesia masa bakti 2021-2026 dengan tema gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah dan berdampak. Nah, jadi kita doakan masa bakti atau pelayanan satu periode badan pengurus pusat. Berdoa buat pengurus-pengurus pusat, badan pengurus harian pusat GKI yang terdiri dari Bapak Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum, Pendeta Husin Sasdiman sebagai Sekretaris Umum, dan Pendeta Sau Simen Bendahara Umum kita yang ada di sana, beserta departemen pemuda, perkawan, perkarya dan lain sebagainya. Kita doakan supaya staf-staf yang ada di pusat supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa juga buat pembangunan kantor pusat di secara khusus lantai 4 yang masih membutuhkan dana dalam proyek pembangunan. Dengan iman kita dapat bisa membangun kantor pusat di Indonesia di Jakarta. Dan kita berdoa juga buat persiapan Rakernas 1 yang akan dilaksanakan di Balikpapan tanggal 19 sampai 22 April 2022 mendatang. Jadi ada rapat nasional diadakan di Balikpapan nanti, yaitu bulan April tanggal 19 sampai 22 itu dimulai rapat nasional. Jadi seluruh gereja Kemah Indonesia berkumpul secara khusus pengurus, yaitu merapatkan rapat kerja pertama Rakernas. Jadi kita doakan segala biaya, tempat dan rencana ini supaya dapat dilaksanakan. Dan kita berdoa juga buat aktivitas kita sepanjang hari ini, supaya Tuhan mendahului semua aktivitas kita. Keluarga kita yang jauh kita doakan. Baik, kita apa yang kelihatan terakhir bagiku itu sangat mungkin bagiku di saat tak berdaya. Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Kasih kami bersyukur Tuhan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang boleh kami renungkan bersama-sama, mengingatkan bahwa kami tidak ada perbedaan, sebab kasih Kristus telah menyatukan kami menjadi satu komunitas, menjadi satu saudara di dalam Tuhan. Meskipun kami berbeda suku, bahasa, tempat, kulit, dan mungkin profesi kami, tapi satu hal yang kami ketahui Tuhan, bahwa kami satu dalam satu komunitas. Sebab Tuhan telah memanggil kami sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ketebusan Allah.
dipanggil sebagai ahli waris kerajaan surga. Kami dipanggil sebagai sahabat, orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Boleh kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, akan firman-Mu, yang firman-Mu dapat menguatkan kepada hari ini, bahwa kami perlu menerapkan kasih persaudaraan. Sebab di hari-hari terakhir ini Bapak, kasih persaudaraan itu mulai hilang dalam hidup. Tidak lagi ada saling kasih, tapi saling bermusuhan antara saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan akan pulihkan jamaah kembali kami ya Bapa. Ya Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau melawat setiap hubungan yang terputus, hubungan yang rusak antara sesama kami. Apa berdoa hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau pulihkan dan bersamalah Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pada tahun ini melalui momen Natal, melalui tema PGI, boleh mempersatukan kami kembali, memiliki kasih yang erat, kasih yang harmonis, kasih yang tulus ikhlas dalam diri kami Bapa terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa buat kasih yang besar. Tidak ada alasan kami untuk tidak mengasihi, sebab Allah telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami bersyukur hari ini buat kasih yang besar dan firman. Bapak, pada saat ini sebelum kami jauh lebih dalam doa kami, hamba berdoa kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan akan mengampuni, memulihkan keadaan kami hari ini. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bapak, ampunilah dosa dan pelanggaran kami hari ini. Biarlah hari ini kami boleh dilayakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapak, pada saat ini hamba berdoa secara khusus bagi Badan Pengurus Pusat Gereja GMI Indonesia, yang dimana masa bakti 2021 sampai 2026 mereka terpilih menjadi pengurus di pusat. Biar kiranya Tuhan akan memakai, Tuhan yang telah memanggil dan memberikan kepercayaan dalam pelayanan yang ada di pusat, menjadi pengurus pusat Gereja GMI Indonesia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya hikmat dan rahmat Allah menaungi mereka, memakai hamba-hamba Tuhan, baik dari ketua umum, ketua 1 dan ketua 2, bendahara 1, bendahara 2, dan sekretaris 1, sekretaris 2 yang dipercayakan Tuhan yang ada di pusat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melengkapi mereka. Departemen yang dipercayakan Tuhan, berkarya, berkawan, bersimas, sosial, dan lain sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, begitu juga dengan staf-staf yang ada. Kiranya Tuhan akan mengurapi dan memakai mereka di sepanjang satu periode, menjadikan mereka heran dan diberkati di tangan Tuhan, alat, garam, dan terang bagi dunia. Sebagai Gereja GMI Indonesia, hingga Gereja GMI Indonesia boleh menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak di kemudian hari, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba pertaruhkan berkat ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi pembangunan Gereja GMI Indonesia, gereja pusat yang ada kantor pusat secara khusus lantai 4 yang masih membutuhkan biaya yang begitu besar dalam pembangunan. Kami dengan iman, yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan. Tuhan memberkati wilayah, daerah-daerah maupun gereja lokal. Kami semua jemaat Tuhan supaya boleh bergandengan tangan untuk dapat memperhatikan dan menyelesaikan kantor pusat Gereja GMI Indonesia yang ada di Jakarta. Berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau menyediakan berkat-Mu dengan cara-Mu sendiri, melalui gereja Tuhan dan pribadi-pribadi, siapapun yang Tuhan akan gerakkan untuk mencurahkan berkat-Mu,
sehingga semuanya terpenuhi ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kantor pusat yang ada di Jakarta yang sedang diselesaikan. Dana-dana yang dibutuhkan untuk biaya penyediaan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat persiapan rapat kerja nasional pertama yang akan diadakan di Balikpapan tanggal 19 sampai tanggal 22 April 2022 mendatang. Tuhan akan mendahului semua program, segala biaya, persiapan tempat maupun acara yang segala dipersiapkan, materi-materi rapat, kiranya Tuhan akan mendahului, memberikan hikmat kepada para pengurus pusat sehingga mereka boleh mempersiapkan sebaik-baik mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini menjadi gereja yang bertumbuh, yang berdampak dan yang bertambah ke depan. Hamba berdoa Tuhan memberkati. Dan pada saat ini Bapak, hamba berdoa menyerahkan bahan doa ini ke dalam yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan Bapak, hamba berdoa juga buat seluruh aktivitas kami hari ini, keluarga besar kami, kiranya Tuhan melindungi kami, menaungi kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan mendahului dan memakai kami hari ini. Biarlah kami senantiasa ada di dalam perlindungan, dalam naungan Tuhan bagi kami. Dan kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita dan hikmat turun atas kami sekalian hari ini, sehingga kami senantiasa berada di dalam kehendak. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa alaskan doa dengan satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikianlah doa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kemudian besok kita ada doa lagi seperti biasa jam 7 di gereja untuk kelanjutan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas.